Apa sampai hari ini kalian masih menganggap kalau orang yang ekstrovert itu adalah mereka yang suka bersosialisasi atau mereka yang rame, sedangkan yang introvert itu adalah mereka yang selalu atau cenderung pendiam atau suka menyendiri? Kira-kira anggapan kalian selama ini nih bener atau enggak sih? Yuk kita sharing. So, di sini aku mau sharing pemahaman aku tentang bagaimana sih orang dengan karakter ekstrovert atau orang dengan karakter introvert. Karena sepertinya masih banyak orang yang salah pemahaman tentang pengertian dua kepribadian ini. Selama ini, menurut pemahaman beberapa orang atau mungkin sebagian besar orang yang punya karakter atau kepribadian ekstrovert adalah mereka yang cenderung suka bersosialisasi, mereka yang selalu ramai dalam sebuah perkumpulan, mereka yang cenderung aktif, mereka yang suka terjun atau terlibat dalam aktivitas-aktivitas sosial, dan mereka yang terkesan banyak bicara. Sedangkan untuk karakter orang introvert, menurut pemahaman beberapa orang atau sebagian besar orang, adalah mereka yang cenderung pendiam, menutup diri, jarang bersosialisasi, dan juga suka menyendiri. Tapi ternyata, menurut seorang ahli psikolog dari Swiss yaitu Carl Gustav Jung, perbedaan antara si ekstrovert dan juga si introvert ini bukan dilihat dari seberapa ramai atau tidaknya mereka. Tapi perbedaan dua kepribadian ini adalah dilihat dari bagaimana cara mereka merecharge atau mengisi ulang energi mereka. Oke, untuk introvert gain their energy from reflection and lose their energy from social gathering. Maksudnya adalah seseorang yang introvert, dia itu akan merecharge atau dapat menambahkan kembali energi yang dia sebelumnya hilang dengan cara menyendiri atau dengan cara mencari tempat yang sepi dan menikmati waktu untuk sendiri saja. Dan bagaimana cara introvert ini kehilangan energinya? Dengan mengikuti atau dengan terlibat dalam sebuah perkumpulan atau aktivitas sosial. Jadi seseorang ini dikatakan introvert adalah ketika dia itu membutuhkan waktu untuk sendiri agar energi yang ada dalam dirinya bisa pulih kembali sehingga dia bisa siap untuk bertemu atau berinteraksi dengan orang lain. Berbeda dengan si extrovert. Extrovert who gains their energy from the external world or from interaction to the others. Jadi maksudnya, seseorang dikatakan ekstrovert adalah ketika dia membutuhkan energinya untuk pulih kembali itu dengan cara berkumpul atau berinteraksi dengan orang lain. Jadi seseorang dikatakan ekstrovert tuh kalau dia memang suka berinteraksi dengan orang lain dengan tujuan merecharge kembali energi dia. Malah ketika si ekstrovert ini sendiri, mereka cenderung malah lebih habis energinya dibanding mereka harus berkumpul atau bersosialisasi dengan orang lain. Para kaum ekstrovert ini mereka akan lebih hidup ketika mereka ada di dalam sebuah interaksi sosial. Dengan berinteraksi, dengan berbicara dengan banyak orang, dengan bertemu dengan banyak orang, si ekstrovert ini akan merasa selalu semangat dan lebih hidup. Dan juga mereka akan merasa energinya akan terus-menerus bertambah. Mungkin hal sederhana yang bisa kita lihat itu adalah pas weekend ya, atau pas hari libur. Kita bisa lihat perbedaan si ekstrovert dan juga si introvert. Orang-orang yang memiliki kepribadian introvert, mereka akan lebih memilih menghabiskan hari libur untuk me time atau mungkin hangout tapi dengan diri sendiri, atau mungkin menyendiri di rumah saja, menikmati waktu yang ada, entah membaca buku atau mungkin nonton drakor atau mungkin nonton film yang dilakukan hanya dengan dirinya sendiri untuk merecharge kembali energi yang telah dia buang selama hari kerja. Sedangkan untuk si ekstrovert, di hari libur pun atau di saat weekend pun, dia akan lebih memilih untuk pergi keluar, nongki, hangout, kumpul-kumpul sama teman. Karena hanya dengan cara itu, dia bisa mendapatkan kembali energinya dan juga semangatnya akibat dari kerja beberapa hari sebelumnya. Berbeda banget bukan dua kepribadian ini? Di satu sisi, si introvert ini dia suka menyendiri untuk merecharge energi, sedangkan si extrovert dia suka bersosialisasi atau kumpul-kumpul dengan teman untuk merecharge kembali energinya. Tapi sebenarnya susah loh bagi kita untuk menilai apakah orang itu memiliki kepribadian extrovert atau introvert.
Karena jujur aku sendiri, aku terkenal atau mungkin orang-orang yang mengenal aku, mereka menilai aku sebagai orang yang ekstrovert. Karena apa? Karena ketika ada di dalam sebuah perkumpulan atau ketika ada di dalam forum diskusi, aku cenderung menjadi orang yang suka bicara atau banyak bicara. Terus aku juga orang yang rame, berisik lah pokoknya ya. Jadi mereka menganggap aku sebagai orang yang ekstrovert. Padahal sebenarnya ketika aku udah terlalu sering ngobrol sama orang beberapa hari, aku tuh pasti akan merasa capek, aku butuh waktu untuk menyendiri, aku butuh waktu untuk diam dan merecharge kembali energiku. Aku nggak bisa terus-menerus ketemu dengan banyak orang. Nah, salah satu aktivitas yang aku lakukan untuk mengisi waktu luangku di hari libur atau di weekend saat aku lagi pengen merecharge energi, yaitu dengan memanjakan diriku sendiri. Sekalian nih, aku mau spill produk yang baru aja dikeluarin oleh salah satu brand lokal favorit aku, yaitu Happy Series dari Scarlett. Kali ini Scarlett ngeluarin varian terbaru dari aromanya, yaitu untuk Happy Series. Dan di series Happy ini, Scarlett punya produk terbaru, yaitu body serumnya. Teman-teman pun pasti lebih sering dengar yang namanya face serum itu ya, serum wajah. Tapi ini tuh serum untuk badan. Nah, kalau dari klaimnya, body serum Happy Series ini dibuat khusus buat kamu yang memang pengen mencerahkan kulit secara maksimal. Dia mengandung cerathione hyalu, kemudian ada ceramide, glutathione, hyaluronic acid, niacinamide, glycolic acid, shea butter, dan juga vitamin E. Di mana kandungan ini jika dikombinasikan dia akan membantu 3 kali mencerahkan kulit dan juga merawat kekenyalan kulit. Untuk packagingnya dia dari botol plastik gitu, dia gede, tinggi, lonjong, dan juga ada tutupnya. Kalau dibandingin sama body lotionnya, si body serum ini dia itu nggak lebih thick dan juga nggak lebih rich dibandingkan body lotion. Tuh, beda ya. Dia lebih ringan aja formulanya kalau si body serumnya. Tuh, dia lebih cair gitu kan. Karena formulasinya yang ringan ini, si body serum itu dia lebih gampang untuk diratakan ke kulit. Dia gini aja udah nyerap langsung. Beda sama si body lotionnya tuh, dia butuh waktu lebih lama untuk nyerap ke dalam kulit. Dan karena formulasinya yang ringan juga, jadi ketika kita pakai si body serumnya ini, dia itu kurang lembab di kulit karena dia langsung nyerap gitu aja. Sehingga kalau misalkan aku habis pakai body serumnya, biasanya aku lanjut dengan body lotionnya biar lebih lembab lagi dan biar kekunci hidrasi yang ada dalam kulit. Kalau buat aromanya, udah deh, Scarlett tuh nggak pernah gagal dalam memformulasikan fragrance dari semua variannya. Kalau untuk yang varian Happy Series ini, menurut aku dia itu baunya ada nuansa floralnya, terus juga ada ambergris-nya, ada muskinya juga, dan juga ada sedikit sentuhan vanilla dan juga jasmine. Pastinya mid time pakai rangkaian body care dari Scarlett udah bikin energi aku cepet pulih. Selain introvert dan juga extrovert, kalian pernah dengar nggak yang namanya ambivert? Yang katanya kepribadian ambivert ini adalah gabungan dari extrovert dan juga introvert. Apa bener sih? Tapi ternyata para ahli psikolog nggak ada loh yang mengakui adanya kepribadian ambivert ini. Karena sebenarnya setiap orang itu masing-masing punya sisi ekstrovert dan juga introvert dalam dirinya. Yang membedakan adalah kadar dominannya saja. Jadi di dalam diri aku misalkan, aku juga punya sisi ekstro dan juga punya sisi intro. Tapi yang lebih dominan yang mana sih? Itu dia yang menjadikan seseorang bisa dilabeli punya kepribadian introvert atau extrovert. Kalau mungkin kalian menemui orang yang kadang-kadang dia bisa rame kok, kadang-kadang dia juga sering banget kok ngobrol sama orang, suka berinteraksi, banyak bicara, tapi kadang-kadang dia tuh juga suka menyendiri, tiba-tiba menarik diri dari kerumunan, bisa jadi dia memiliki kadar ekstrovert dan juga introvert yang hampir setara dalam dirinya. Mungkin ekstrovertnya 55%, kemudian introvertnya 45%. We never know. Jadi gimana? Udah tahu belum perbedaan dari kepribadian ekstrovert dan juga kepribadian introvert? Dan apakah kamu udah bisa menganalisa kira-kira sisi mana ya yang ada dominan dalam diri kamu? Coba deh kamu tanya lagi ke diri kamu sendiri. Apakah kamu adalah orang yang selalu bersemangat ketika berinteraksi atau mengobrol dengan orang lain dan setelahnya pun kamu tetap bersemangat setelah melakukan hal itu? Atau apakah kamu orang yang suka bersosialisasi dengan orang lain tapi setelah melakukan itu kamu akan kehilangan energi dan pengen menyendiri saja? Hanya kamu yang tahu jawabannya. Gak ada yang lebih baik kok dari dua kepribadian ini. Semuanya sama-sama baik, tergantung bagaimana kita menghadapi dan mengelolanya.